Untuk warga dan masyarakat saya yang ada di Kabupaten Sintang, hari ini saya menyampaikan kepada kalian semua, bagi lahannya yang dirampok dan dirampas oleh mafia-mafia tanah yang ada di Kabupaten Sintang, yang dirampas oleh pihak-pihak perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo telah berjanji dan mengatakan kepada seluruh instansi pemerintah terkait yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh investor-investor asing yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau menyampaikan bahwa bila mana ada lahan masyarakat yang terdampak HGU ataupun perumahan masyarakat yang di-HGU-kan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sintang, itu dikeluarkan. Tetapi sampai saat ini saya sudah turun naik mengurus lahan masyarakat yang terdampak oleh perkebunan kelapa sawit di-HGU-kan oleh perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Sintang. Belum ada satu lahan yang dibebaskan pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang. Dan ketika kami bertanya kepada pihak perusahaan mengatakan di BPN. Dan ketika kami bertanya ke BPN untuk mengeluarkan HGU-nya, mengeluarkan lahan tersebut supaya tidak dihadirkan oleh pihak perusahaan, pihak BPN bilang tanya dengan pihak perusahaan. Jadi bagaimana keadilan ini tidak pernah kami dapatkan, tidak pernah merata terhadap masyarakat kami. Masyarakat kami habis, lahannya dirampas, dirampok tanpa kompensasi. Dan mirisnya lagi, gereja di-HGU-kan, rumah sekolah di-HGU-kan, tempat ibadah di-HGU-kan. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Saya bukan hanya bicara omong kosong, saya bukan hanya bicara keluar-keluar, tetapi sayalah yang mengurus mereka, masyarakat saya yang ada di Kalimantan Barat ini. Saya tahu semua selak-beluk mereka, saya tahu semua keluh kesah mereka, masyarakat saya yang ada di Kalimantan ini. Jadi bukan hanya saya berkuar-kuar di media, tidak. Sebab saya bicara sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sudah lebih 10 tahun saya mengurus masyarakat, membantu masyarakat, menolong masyarakat yang ada di Kalimantan ini, membebaskan lahan mereka dari mafia tanah. Dan bahkan yang digarap pun ada juga sebagian hutan lindung, bawang tua, tempat keramat, tempat-tempat yang menurut kami orang Dayak itu sakral, itu habis diratakan oleh mafia-mafia tanah yang ada di Kalimantan. Habis semuanya dirampok, dirampas tanpa kompensasi, tanpa perundingan, tanpa musyawarah mufakat, hanya bertepuk sebelah tangan. Tidak ada yang namanya kompensasi ataupun ganti rugi kepada masyarakat. Itulah yang menyebabkan masyarakat sering rusuh, sering demo ke perusahaan, karena mereka menuntut hak-hak mereka yang ada, menuntut tanah warisan mereka yang dirampas tanpa kompensasi. Bapak Insinyur Presiden Haji Joko Widodo, Bapak sudah membohongi kami lagi. Apa buktinya? Buktinya masyarakat kami resah di Kalimantan ini. Tambah masuk lagi proyek IKN, pembangunan IKN di Kalimantan. Saya sampai dunia kiamat pun tidak pernah menyetujui proyek IKN itu, pemindahan IKN di Kalimantan. Dan saya akan mengutuk itu tempat IKN. Saya akan kutuk. Ingat, saya tidak pernah menyetujui barang itu. Dan saya sampai dunia kiamat pun, saya tidak pernah menyetujui pemindahan IKN di Kalimantan. Karena itu nantinya tempat-tempat tangan-tangan penguasa garis keturunannya, bukan untuk masyarakat kami yang ada di Kalimantan. Itu perlu diingat. Yang selanjutnya itu adalah Kalimantan paru-paru dunia. Paru-paru dunia nomor 2 di dunia selain hutan Amazon. Kalau habis hutan adat kami, kalau habis tanah hampah kami yang ada di Kalimantan, hutan-hutan lindung, itu nantinya akan habis digarap. Manusia akan terus datang berbondong-bondong, berjuta-juta dari seluruh penjuru dunia yang ada, dan terus menggarap dan terus membabat hutan. Habislah hutan kita yang ada di Kalimantan.
habislah, lenyaplah kita semua. Wahai saudaraku, kita sebangsa setanah air yang ada di Kalimantan ini, tolong pikirkan bagus-bagus. Pertimbangkan baik-baik. Karena IKN itu sejatinya bukan milik kita masyarakat yang ada di Kalimantan. Bukan milik kita warga yang ada di Kalimantan. Ingat, itu milik tangan-tangan besi, tangan-tangan penguasa, bukan milik kita. Jadi kalian harus mempertimbangkan barang itu dan mengkaji lagi. Kita masyarakat Dayak kental dengan adat, masyarakat Kalimantan kental dengan adat. Mereka mengatakan titik nol IKN itu tanpa adanya ritual adat. Itu adalah salah satu dan menghilangkan tradisi kita. Tanpa adanya ritual adat, hanya menyatukan tanah-tanah air yang ada di setiap Nusantara yang ada di Indonesia ini. Tetapi ritual adatnya tidak dilaksanakan. Itu adalah salah satu contoh mereka mengikis adat istiadat, tradisi dan budaya kita yang ada di Kalimantan ini. Ingat, tidak ada mereka ritual adat.